Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla Suti dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, ruang lingkup, metode, dan fungsi pendidikan Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari ilmu pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja rabah. Kata pengajaran dengan kata kerjanya alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab adalah tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah Islamiyah. Kata kerja rabah atau mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah proses mentransfer pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, ruang lingkup pendidikan Islam itu ada tujuan pendidikan Islam, yang mana tujuan pendidikan Islam itu yaitu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu pendidik. Di sini pendidik ini diposisikan sebagai fasilitator atau mediator, yang mana tugasnya itu untuk memfasilitasi atau membantu siswa selama dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini pendidik itu tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab informasi itu juga bisa didapatkan dari siswa. Yang ketiga adalah peserta didik, yang mana siswa itu adalah sebagai objek utama dalam pendidikan yang memegang peranan yang sangat strategis. Artinya bahwa siswa itu dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Yang keempat ada model pendidikan Islam, yang mana yang pertama yaitu model pemrosesan informasi guru menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respon yang datang dari lingkungan. Yang kedua yaitu model pribadi diorientasikan kepada perkembangan diri siswa secara individu. Yang ketiga, model interaksi sosial menekankan hubungan siswa dengan lingkungan di sekolah, terutama dalam kelas. Yang keempat yaitu model perilaku siswa diarahkan kepada suatu pola belajar yang telah terfokus pada hal-hal yang spesifik. Dan yang kelima yaitu materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam yang harus dipahami oleh peserta didik adalah Al-Quran, baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa, dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dimaksudkan agar yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu dapat tertanam dalam jiwa peserta didik sejak dini.
Selanjutnya yaitu alat pendidikan Islam, yang mana di sini alat tersebut agar dapat menunjang pembelajaran agar pembelajarannya itu lebih berhasil. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkah pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode di sini berperan sangat penting untuk mencapai tujuan dari proses pembelajaran ini. Di sini yang pertama ada metode keteladanan, yang mana proses keteladanan ini peserta didik itu dapat melihat, menyaksikan ataupun mempunyai gambaran secara langsung mengenai contoh agar peserta didik itu lebih baik lagi, entah itu dari orang tua, pendidik, atau orang yang menjadi teladan, sehingga mereka itu dapat melaksanakan dengan baik dan lebih mudah. Yang kedua yaitu metode pembiasaan, yang mana dalam kehidupan sehari-hari itu ada hal-hal yang harus dikerjakan secara rutin, ada juga yang tidak rutin. Nah, untuk pelaksanaan hal-hal yang rutin seperti tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan itu harus juga diterapkan terhadap peserta didik agar peserta didik itu terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu metode nasihat, yang mana biasanya metode nasihat ini sering dilakukan oleh guru ataupun orang tua terhadap peserta didik, yang mana proses pemberian nasihat itu yaitu dengan diberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang bersifat membangun dari peserta didik agar peserta didik itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu metode pemberian perhatian. Nah, di sini metode yang bisa digunakan yaitu peserta didik itu bisa diberikan pujian ataupun diberikan reward, sehingga peserta didik itu senang dan dapat melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Metode yang terakhir yaitu metode hukuman, yang mana metode hukuman ini bisa dilakukan jika sudah tidak ada lagi metode yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Metode ini hanya dilakukan jika terpaksa saja. Kalau misalkan masih ada metode-metode lain yang bisa digunakan, maka gunakanlah metode yang lain. Jika anak didik sudah tidak menurut, maka metode hukuman ini boleh dilakukan. Yang terakhir ada fungsi pendidikan Islam, yang mana fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memudahkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Penyediaan fasilitas ini mengandung arti dan tujuan yang bersifat struktural dan institusional, juga berfungsi mencerdaskan dan memberdayakan individu dan masyarakat sehingga dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat. Dalam perspektif individu, fungsi pendidikan Islam adalah sebagai kaderisasi mengarahkan pembinaan potensi anak menuju terbentuknya pribadi muslim seutuhnya, bahagia di dunia dan di akhirat. Di sini juga ada fungsi pendidikan Islam menurut Khusyid Ahmad, yaitu yang pertama adalah alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa. Yang kedua yaitu alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan.
dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.